Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muh Arifin, yang terhormat Wakil Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor beserta jajarannya, yang terhormat juga Bapak Ibu Dekan beserta jajarannya dan Kaprodi beserta jajarannya, serta para staf dan para pengajar yang tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada kalian. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama kalian satu persatu, namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya terhadap kalian. Selanjutnya saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan segalanya. Karena berkat rahmatnya kita bisa hadir di sini semua dengan sehat walafiat jasmani beserta rohaninya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mengundang saya sebagai pembicara di acara ini. Untuk para peserta yang hadir, untuk mahasiswa baik mahasiswa yang masih maba atau mahasiswa lama, saya juga mengucapkan terima kasih karena kalian bisa hadir di sini untuk mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ahmad Arya Dafari. Saya adalah seorang filmmaker yang masih aktif di dunia perfilman. Buat orang-orang biasa familiar mengenalnya adalah sebagai sutradara. Saya juga sebagai alumni dari mahasiswa Universitas Tidar 2 tahun yang lalu. Saya juga di sini bingung sekaligus bangga karena saya bingung kenapa harus saya yang diundang untuk mengisi pidato di acara ini, karena menurut saya masih banyak kakak tingkat saya yang lebih pantas dan lebih berpengalaman untuk mengisi acara ini sehingga acara ini dapat lebih menarik. Di lain hal saya juga menjadi bangga karena saya dipilih oleh para panitia sebagai pembicara di acara ini. Buat teman-teman mahasiswa di sini saya manggilnya teman-teman aja ya, soalnya biar terlihat lebih dekat dan umur kita juga nggak terlihat jauh kok. Langsung aja ke materinya. Berpikir kritis dan kreatif untuk para mahasiswa. Kita bedah satu-satu dulu. Berpikir kritis. Berpikir kritis itu pengertiannya adalah berpikir secara kritis atau berpikir secara lebih mendalam. Karena menurut saya berpikir itu sudah seperti nafas bagi manusia. Karena tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berpikir walaupun mengenai masalah sedikit pun. Lalu kreatif ini mengapa dihubungkan dengan berpikir kritis? Karena menurut saya adalah kreatif adalah langkah selanjutnya kita dalam menyelesaikan suatu masalah setelah kita dapat berpikir secara kritis. Poin selanjutnya, sepenting apa sih kita harus bisa berpikir kritis dan kreatif? Menurut saya hal itu tuh penting banget, apalagi di abad 21 ini, di era globalisasi, kita harus dapat berpikir secara kritis dan lalu melakukan hasil pikiran kita dengan hal-hal yang kreatif. Seperti contohnya sekarang banyak berita-berita hoax yang beredar di dunia maya atau internet. Kita harus lebih hati-hati dengan berita-berita yang beredar itu. Kalau kita hanya sekedar berpikir aja itu benar atau enggak, kita nggak bakalan bisa nemuin langkah selanjutnya kita dengan berjalan dengan kreatif. Contoh berpikir kritisnya itu, contoh sederhananya, kalian nih mahasiswa-mahasiswa baru atau mahasiswa lama di dalam kelas. Kalian tidak hanya sekedar mendengarkan materi dari dosen kalian. Kalian harus selalu bertanya. Jika kalian tidak tahu, kalian bertanya. Hal itu tuh adalah salah satu contoh kecil dari berpikir kritis. Setelah kita dapat berpikir kritis, kita harus dapat kreatif menjalankannya. Contohnya, saya ambil contoh saya sebagai mahasiswa dulu. Pertama-tama saya ngasih tahu dulu, saya adalah lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Tidar 2 tahun yang lalu. Saya itu adalah salah satu angkatan ketiga, di mana kakak tingkat sebelum saya itu belum ada yang jadi sarjana. Jadi saya itu dulu masuk komunikasi
saya ingin memfokuskan kepada dunia-dunia perfilman. Tapi saya masuk Universitas Tidar, itu nggak ada tuh mata kuliah yang menjurus ke dunia perfilman. Jadi karena cita-cita saya ingin masuk ke dalam dunia perfilman, saya berpikir kritis dengan cara gimana nih caranya saya bisa dapat ilmu tentang perfilman di luar dari jam kampus yang kurang membahas tentang perfilman. Akhirnya saya mencari-cari informasi, balik lagi ke tadi, setelah berpikir kritis, saya harus melakukan tindakan kreatif. Nah, tindakan kreatifnya saya itu adalah saya mencoba masuk ke dalam organisasi yang namanya JMB, insya Allah masih ada ya di sekarang ya, yang namanya JMB, Jiwa Muda Berkarya. Di situ tuh membahas banget tentang perfilman. Akhirnya saya masuk ke situ, saya bisa belajar banyak hal tentang perfilman, yang menjadikan diri saya seperti sekarang aktif di dalam dunia perfilman. Itu adalah contoh dari pengalaman hidup saya tentang berpikir kritis dan kreatif. Lalu kita masuk ke manfaatnya. Sekarang kita bahas pertama manfaat buat kalian para mahasiswa aja ya. Buat para mahasiswa, manfaat berpikir kritis dan kreatif itu bisa jadi bekal kalian di dunia kerja kalian nanti setelah kalian lulus dari kampus Universitas Tidar ini. Kenapa kita sebutnya bekal? Karena di dunia kerja itu kita nggak bisa lagi gitu loh berpikir secara sederhana dan melakukan tindakan yang biasa aja. Karena kalau kita melakukan hal seperti itu, kita nggak bakalan maju nih sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus dapat melatih berpikir kritis dan kreatif kita dari mulai kita duduk di bangku kampus kuliah. Seperti contohnya yang tadi saya bilang, kalian banyak bertanya di waktu perkuliahan, nggak apa-apa kalian banyak bertanya. Emang pasti ada beberapa mahasiswa yang merasa kesal karena kalian banyak bertanya kepada dosen. Itu menurut saya adalah suatu proses buat kalian, buat diri kalian menjadi hal yang lebih baik ke depannya. Lalu manfaat kalian untuk hidup ke depannya adalah kalian bisa jadi seorang yang mandiri dalam berpikir. Karena kalian dapat menentukan sendiri arah pengetahuan kalian. Misal topik A, kalian tahu dari orang yang A. Lalu kalian merasa tidak puas nih dengan pengetahuan tersebut. Kalian banyak bertanya di orang A tersebut. Kalian juga banyak bertanya di orang yang B. Tapi orang yang B itu masih memiliki keahlian yang sama. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manfaat kalian dapat berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, kalau udah tahu pentingnya gimana, udah tahu manfaatnya gimana sih cara awal kita untuk menjadi seorang yang berpikir kritis dan kreatif? Kalau menurut saya sendiri, seperti yang saya sudah bilang tadi, awali aja dengan rasa tidak percaya diri kalian itu kalian kembangkan. Misal dosen kalian, dosen komunikasi, lagi menerangkan tentang komunikasi antar pribadi. Nah, mulai dari rasa tidak percaya dan keinginan tahuan kalian yang tinggi itu udah bisa membangkitkan rasa berpikir kritis kalian secara perlahan. Selanjutnya, bagaimana cara kalian bertindak dengan kreatifnya? Nah, dengan kreatifnya itu adalah kalian memperlakukan pelajaran yang kalian dapat di kelas, kalian perlakukan di luar kelas dengan cara yang kreatif. Itu adalah contoh sederhananya. Saya rasa sekian dari pidato saya, karena saya tahu kalau pidato lama-lama kalian juga pasti merasa ngantuk, bosan, kesal. Kesimpulannya adalah kalian harus menjadi orang yang tidak percaya dalam hal yang positif agar kalian ke depannya tidak mudah untuk dibodohi dan kalian bisa menjadi seorang yang mandiri dalam berpikir dan kalian bisa menjadi seorang yang kreatif di abad ke-21 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.